Masih di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Nah, ini kita ngobrol yang sangat luar biasa, doa, duit, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Ya kan memang dalam memulai usaha pasti ada kegagalan. Saya pertama datang ke Jakarta aja juga nyari kerja. Saya datang ke Jakarta nyari kan di situ ada tulisannya tuh Pak Ustadz, dibutuhkan, dicari penjaga toko. Akhirnya saya datengin seluruh toko di Jakarta, saya tanya nggak ada yang nyari saya. Ya kan? Gimana? Kurang empuk nih. Gimana? Iya kan dicari penjaga toko. Wah ada yang nyari saya nih berarti. Saya datengin semuanya. Nggak ada yang nyari saya. Gimana? Maksudnya kamu harus melamar kerja, Oh gitu kan nggak ngomong. bukan dicari. Kamu tuh gimana sih? Pak Sandiaga Uno langsung kan, langsung kalau ketawa langsung. Itu tergantung intelektualitas. Bisa menangkap jok-jok seperti itu. Karena kalau di sini tuh Akbar memang sangat terkenal filosofi tinggi. Gitu. Jadi Itu belum tahu kalau nanti wanita yang baik adalah yang ceritain tuh. Mas Andi. bosen sih. Mas Andi belum tahu. Itu penting. Saya yakin karena satu detik Mas motivasi Andi Ramadan langsung tahu. Ini maksudnya ini bisa diaplikasikan tidak hanya untuk wanita yang baik atau Betul, pekerja yang laki-laki baik. juga. Betul. Pekerja yang baik, usahawan yang baik itu misalkan kalau mahasiswa yang baik deh. Itu mahasiswa yang baik itu biasanya suka ngomong yang nggak baik. Bener. Bener kalau mahasiswa nggak baik suka ngomong yang baik-baik, ya kan? Misal nih diajak kita nih, yuk kita bolos yuk. Ah itu nggak baik, nah itu berarti mahasiswa baik, ya kan? Itu kalau filosofinya tinggi kan? Kan Mas? Tinggi kan luar Ya kan? biasa. Berarti itu, jadi harus jadi mahasiswa yang ya Nggak baik. yang apa ya? Nah, yang nggak baik, baik. ya yang suka ngomong nggak baik. Nah, tapi juga dalam usaha, dalam bekerja gitu jangan selalu mikirin duit, bener. Jadi mikirnya apa dong? Iya, yang penting ikhlas. Kayak saya kerja kayak gini tuh, saya nggak mikirin duit. Yang mikir kan Kompas TV, saya tinggal nerima. Itu juga. Ya kan? Ngomongin soal usaha kecil, Mas, masyarakat saat ini kan perekonomian Indonesia begitu banyak ditopang oleh usaha kecil menengah UMKM ya. Dan mana di sini Mas adalah sebagai di Kadin Mas Wakil sebagai Ketua Umum Wakil bidang Ketua Umum ya. UMKM. Nah, tapi kemudian yang saya selalu ketahui bersama dari mereka, curhat-curhat mereka itu adalah mereka susah mengakses permodalan, susah untuk bisa membuka pasar baru, sehingga usaha mereka bisa menjadi lebih besar lagi. Karena tadi ketidakpercayaan pemilik modal untuk memberikan permodalan kepada mereka, karena mereka adalah usaha kecil yang belum tentu perputaran uangnya itu bisa balik modal cepat atau bisa memberikan keuntungan yang besar. Bagaimana menurut tanggapan Mas? Jadi ada 3 permasalahan inti yang dihadapi UMKM. Tapi sebelum saya ke sana, kita harus mengerti dulu potret UMKM sekarang. Bahwa 60% daripada ekonomi kita itu ditopang oleh sektor UMKM. 99% penyerapan lapangan pekerjaan itu bukan dilakukan oleh pabrik-pabrik yang besar, tapi oleh UMKM ini. Dan yang lebih dahsyat lagi, bahwa UMKM ini mendominasi jumlah unit usaha. Ada 57 juta unit usaha UMKM yang ada di Indonesia. Jadi sebagai fondasi perekonomian Indonesia itu adalah UMKM. Nah, 3 permasalahan inti yang tadi Mbak Desi sudah sampaikan. 1 adalah akses permodalan, nomor 2 adalah yang tadi disebut sebagai akses pada pasar, tapi akses yang terakhir ini yang sebetulnya yang sangat-sangat inti untuk dibenahi, yaitu akses terhadap SDM yang mumpuni. Mereka tuh rata-rata jalan di tempat, tidak memiliki kemampuan untuk mengelola keuangannya, pemasarannya, mengelola jejaringnya, dan bagaimana mereka bisa meningkatkan usaha dari mikro menjadi kecil, kecil jadi menengah, menengah menjadi besar. Nah, itu ada kiat-kiatnya. Untuk membenahi permodalannya, sekarang waktu tahun 2007 yang lalu kami sudah mendorong adanya KUR. Kredit usaha rakyat. Dan tapi kadang-kadang KUR nggak bisa diakses oleh rakyat loh Mas. Iya, itu yang masih menjadi kendala. Dan saya menemukan di mana-mana bahwa administrasinya masih berbelit-belit, persyaratannya perlu agunan, perlu BI checking dan lain-lain. Nah, ini pelan-pelan akan dibenahi. Nomor 2 mengenai pasar. Sekarang kita punya sebuah gelombang revolusi ekonomi yang keempat yang disebut sebagai teknologi dan digital. Nah, tiba-tiba UMKM ini memiliki akses untuk pasar yang luas dengan perantara online, teknologi dan digital. Jadi kita lihat bagaimana UMKM itu bisa menembus pasar-pasar yang selama ini tidak bisa ditembus melalui teknologi dan digital. Terakhir mengenai bagaimana meningkatkan SDM-nya, harus pelatihan. Harus pelatihan dan harus diinkubasi mereka, harus diberikan pelatihan-pelatihan, dan kewirausahaan itu kan mindset kan ya. Kewirausahaan itu bukan profesi.
Jadi mindset mereka bagaimana mereka bisa menyikapi kegagalan, bagaimana mereka bangkit kembali. Nah, itu yang perlu dilakukan. Oke, ini penting ya. Kewirausahaan itu bukan berpikir tentang bagaimana kita kerja, menghasilkan dan jadi kaya, tapi mindset, pemikiran bagaimana kita inovatif, pantang menyerah. Dan sebetulnya tadi yang secara tidak sengaja Mas Akbar ini menyatakan bahwa kalau mau usaha itu jangan pikirin duit, tapi pikirin solusi apa yang kita bisa lakukan untuk sekitar kita, untuk komunitas kita. Karena usaha-usaha yang sukses itu bukan usaha yang kita pengen kaya, nggak begitu. Tapi manfaat untuk orang. Manfaat untuk orang. Makanya pesan Qur'annya jelas sekali. Mohon maaf, saya boleh dibacakan boleh. pesan Qur'an. Yang penting orang itu action, yang penting orang itu kerja. Yang penting Allah itu kan menilai pada manajemen kerjanya. Surat At-Taubah ayat 105 boleh saya dibacakan. At-Taubah 105 Artinya itu yang penting orang itu mau berusaha baik, yang penting sebelum dibaca. Ada seorang tukang bakso di sebelah saya, itu tiap hari berpikir supaya dia laris. Dan ternyata laris. Tapi dari dulu dia tetap diisi kontrakan saja. Satu lagi itu di Malang, itu dia berpikir bagaimana bisa membahagiakan orang lain. Yaitu bagaimana pekerja-pekerja saya ini sehari dia itu sama-sama mikir. Sekarang semua orang ngantri untuk buka cabang. Sudah ribuan karyawannya. Sama-sama mikir, satu mikirnya supaya bakso laris, ya. Dari dulu juga kontrakan, enggak ini. Ya laris, cuman ya sebatas yang satu gerobak. Yang lain adalah bagaimana bisa membahagiakan orang. Yang penting saya bekerja untuk orang. Untuk membahagiakan orang. Inilah pesan Qur'annya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah bekerjalah kamu. Ya, bekerja itu artinya amr, perintah. Maka orang harus kerja. Orang Islam tidak boleh nganggur. Mohon maaf. Mahasiswa kalau ada pengangguran itu dosa. Min husnil Islam tarku malam yakni. Jadi orang tidak boleh nganggur. Diamnya orang itu harus berpikir, membaca, berpikir, dan berzikir. Jadi tidak boleh nganggur dalam Indonesia. Terus? Maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Ya. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Iya. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya. Jadi apa yang kita usahakan positif itu tidak ada sia-sianya. Kelihatannya di sini gagal, itu bukan gagal. Kalau bahasanya Islam itu satu kesuksesan yang memang tidak di sini, nanti di akhirat kita petik. Maka dikatakan bukan hanya Allah loh, Allah, Rasul dan orang mukmin. Masalahnya kita tidak mau bekerja yang real supaya orang itu pokoknya usaha. Dan saya paling tidak suka dan Rasulullah benci pada orang yang nggak mau usaha, hanya minta-minta. Maka ada orang minta di depan Rasulullah tidak dikasih uang, dikasih kapak. Sudah, loh, saya mau dikapak enggak? Kamu ke hutan cari kayu dan itu kamu jual, itu jauh lebih bagus daripada kamu sekedar minta-minta di pinggir jalan sambil ngerokok, pakai tato, ngelem segala macam. Jeng. Itu semuanya kan itu. Dan orangnya akhirnya berangkat bawa kapal itu bukan ke hutan, kapalnya langsung dijual dan dia langsung dapat duit. Oke, kita akan lanjutkan lagi bersama kami di Cerita Hati Ramadan.